Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan isi dari materi bab 2, yaitu tentang arsitektur sistem informasi kesehatan. Di sini saya membahas mengenai arsitektur data terdistribusi. Dan isi dari bab 3 yang membahas tentang SIM-RS. Di sini saya akan membahas mengenai penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit di Indonesia. Di sini saya menggunakan dua buah jurnal, yaitu dari Dunia Data Andi Rahman Hakim tahun 2024 dan jurnal newparedu.com dari Nabila Atira dan Elia Acenta Manapa Sampotoding tahun 2024. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Arsitektur dan tantangan basis data terdistribusi, serta implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit di Indonesia. Adapun latar belakangnya yaitu pengelolaan data yang efisien dan terintegrasi menjadi kebutuhan penting dalam beberapa sektor, termasuk teknologi informasi dan kesehatan. Basis data terdistribusi, seperti yang dijelaskan pada jurnal saya yang pertama, menjadi solusi untuk mengelola data yang tersebar di berbagai lokasi dengan mempertahankan konsistensi dan efisiensi. Sementara itu, pada jurnal saya yang kedua tentang sistem informasi manajemen rumah sakit, berperan sebagai solusi teknologi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi rumah sakit, akurasi data pasien, dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Kedua pendekatan ini menunjukkan pentingnya inovasi dalam pengelolaan data untuk mendukung operasional organisasi yang dinamis. Ada juga manfaat penggunaan, yaitu penerapan basis data terdistribusi memberikan manfaat utama dalam efisiensi pengolahan data, skalabilitas sistem, dan peningkatan ketersediaan data secara real-time di berbagai lokasi. Hal ini relevan dengan lingkungan yang memerlukan kolaborasi data lintas jaringan. Di sektor kesehatan, SIM-RS memberikan manfaat nyata dalam mempercepat pelayanan kesehatan, meningkatkan akurasi data, serta menciptakan transplantasi dan efisiensi dalam pengelolaan rumah sakit. Dengan adanya kedua sistem ini, berbagai organisasi dapat mengoptimalkan pengolahan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Adapun tujuan penggunaannya yaitu basis data terdistribusi bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif dalam merancang dan mengelola sistem yang mampu menangani data tersebar secara efektif. Sebaliknya, SIM-RS bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengolahan data yang terpusat dan andal. Selain itu, kedua ini bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antar pihak terkait, serta meningkatkan ketepatan dan akurasi pengambilan keputusan berbasis data. Inovasi dalam pengolahan data ini juga diharapkan dapat mendorong transformasi digital di berbagai sektor, khususnya di bidang kesehatan. Dalam penggunaan SIM-RS dan data terdistribusi, tentu saja akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu implementasi sistem basis data terdistribusi dan SIM-RS menghadapi berbagai tantangan teknis dan operasional. Untuk basis data terdistribusi, tantangan utamanya meliputi kesulitan dalam menjaga konsistensi data di berbagai lokasi, serta menangani latensi jaringan yang dapat mempengaruhi performa sistem. Selain itu, pengelolaan keamanan data yang terdistribusi juga menjadi isu penting karena ancaman terhadap integritas data lebih besar di lingkungan yang lebih kompleks. Selain itu, untuk implementasi SIM-RS, seringkali dihadapkan pada tantangan integrasi dengan sistem yang sudah ada dan kebutuhan untuk memastikan interoperabilitas
dengan berbagai perangkat medis dan aplikasi rumah sakit. Adapun permasalahan dalam dua jurnal ini, yaitu em, penggunaan kedua sistem seringkali berhubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Dalam konteks basis data terdistribusi, masalah utama yang seringkali terkait dengan kesalahan dalam replikasi data, pengelolaan skala besar, dan tingkat latasi yang tinggi yang menghambat akses data secara real-time. Di sisi lain, sistem RS sering terkendala oleh kurangnya pelatihan staf di rumah sakit yang memadai, serta resistensi terhadap perubahan teknologi di kalangan para pengguna. Hal ini bisa menyebabkan ketidakoptimalan dalam pemanfaatan sistem yang telah diimplementasikan dan mengurangi efektivitasnya dalam meningkatkan operasional rumah sakit. Selanjutnya ada juga solusi untuk penyelesaian masalah, yaitu dalam data terdistribusi meliputi pengembangan strategi replikasi data yang inovatif, optimalisasi arsitektur sistem, dan peningkatan keamanan data. Dalam konteks SIM RS, solusi mencakup pelatihan yang berkelanjutan, dukungan teknis yang memadai, serta pengembangan antarmuka sistem yang ramah pengguna untuk mempermudah adopsi teknologi. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi antara tim teknis dan staf rumah sakit guna untuk memastikan implementasi yang lebih lancar. Penggunaan teknologi yang scalable dan fleksibel seperti cloud computing dapat mengatasi tantangan skalabilitas dan memastikan berkelanjutan sistem jangka panjang. Seluruh upaya ini harus didukung oleh kebijakan yang jelas dan komitmen dari pihak manajemen untuk menciptakan perubahan yang berdampak positif. Adapun hasil dari penelitian beserta pembahasannya, yaitu penerapan basis data terdistribusi dan sistem RS telah menunjukkan hasil yang positif dalam peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan data. Basis data terdistribusi memungkinkan pengelolaan data yang fleksibel dan terintegrasi, sedangkan SIM RS meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memastikan keakuratan data pasien dan mempercepat proses administrasi. Kedua pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan data yang canggih dalam mendukung keberlanjutan dan efisiensi operasional organisasi. Jadi, bisa kita simpulkan dari kedua jurnal yang dibahas saling melengkapi dalam mendukung inovasi pengelolaan data untuk meningkatkan efisiensi operasional. Pada jurnal pertama tentang basis data terdistribusi, menyoroti arsitektur dan tantangan dalam pengelolaan data lintas lokasi secara konsisten dan efisien. Sementara pada jurnal yang kedua, yaitu tentang SIM RS, membahas penerapan teknologi terintegrasi untuk meningkatkan akurasi data pasien dan efisiensi administrasi di rumah sakit. Jadi kedua jurnal tersebut menunjukkan pentingnya teknologi canggih dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan transformasi digital, khususnya di sektor kesehatan. Nah, teman-teman, itu dia penyampaian isi materi dari saya mengenai data terdistribusi dan SIM RS. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.